kita sering mendengar sholawat yang isinya Salatullahi ala tohal yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Yang artinya salatullah, semoga salawat dari Allah SWT ala toha, kepada Nabi Toha, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-yamani, yaitu dari bangsa Yaman. Syafi'il khalqi, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini satu syair yang sering kita dengarkan. Namun zaman sekarang ada beberapa orang yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi di dalam hatinya itu ada kebencian terhadap negeri Yaman. Maka dia mengatakan, kenapa Nabi Muhammad diklaim sebagai orang Yaman? Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah, mauliduhu di Mekah, hijrahnya ke Madinah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bi Syam, sedangkan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Tidak ada kalimat Yaman sama sekali. Itu klaim dari orang-orang yang benci terhadap negeri Yaman. Perlu diketahui, ini adalah orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah belajar bagaimana suatu negara ini terbangun. Ya. Lah, terus letak salahnya di mana? Emangnya Nabi itu turis yang habis jalan-jalan langsung klaim kewarganegaraan baru? Beliau lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya sampai ke Syam, kok ujuk-ujuk dicap asal Yaman. Makanya wajar kalau Kiai Syekhul Rijal nanya begitu. Dan pertanyaan begitu muncul karena Kiai Syekhul Rijal belajar sejarah Nabi. Kok sampean dengan enaknya bilang gak pernah belajar sejarah? Dan lucunya, sampean bilang zaman sekarang ada beberapa orang yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi di dalam hatinya itu ada kebencian terhadap negeri Yaman. Itu klaim dari orang-orang yang benci terhadap negeri Yaman. Ada kebencian terhadap negeri Yaman. Itu klaim dari orang-orang yang benci terhadap negeri Yaman. Lah emangnya tiap kali kita bilang, Nabi bukan orang Yaman, otomatis jadi haters Yaman. Besok-besok ada yang bilang, Pak Lutfi bukan orang Wakanda, terus dituduh benci Wakanda. Kebayang nggak? Ada orang nanya polos, Bang, kenapa Nabi dibilang orang Yaman? Jawabannya, karena ente benci Yaman. Lah jadi semua pertanyaan sekarang auto jadi dosa. Qala al-Madaini, berkata Imam al-Madaini, Tihama minal Yaman, wa Makkah min Tihama. Menurut Imam al-Madaini bahwasanya Tihama itu minal Yaman. Bahwasanya suatu wilayah namanya Tihama itu dari wilayah besar yang namanya Yaman. Sedangkan Makkah itu dari wilayah Tihama. Oke, mari kita cek lagi definisi Tihama. Kata Abu Al-Munzir, Tihama itu membentang sejajar sama laut dan di dalamnya ada Mekah. Jadi kalau sekarang mungkin bisa dibilang Mekah itu coastal area. Terus katanya lagi, Hijaz itu wilayah yang memisahkan antara Tihama sama Najd bagian tengah. Artinya, Hijaz ini kayak tembok pembatas ya, sebelah kiri Tihama, sebelah kanan Najd. Makanya dinamain Hijaz, yang artinya pembatas. Nah, kalau menurut definisi Al-Madaini yang dikutip Pak Lutfi, ya ada benarnya, tapi ada juga yang agak nyeleneh. Benarnya, Tihamah itu memang bagian dari Yaman. Benar juga, Mekah termasuk wilayah Tihamah. Tapi yang kurang pas adalah kesimpulan, kalau begitu Mekah sama dengan Yaman. Lah ini logika sambungan kabel bro, nyetrum nanti. menurut gua, definisi Tihamah ini mirip banget kayak orang jelasin jalur mudik. Ibaratnya gini, tahu istilah Pantura kan? Pantai Utara Jawa itu loh. Jalur transportasi legendaris dari Merak Banten, Indramayu, Cirebon, Tegal, Semarang, Kudus, hingga Surabaya. Kalau ketemu Merak, berarti lo udah masuk Pantura. Kalau ketemu Indramayu, ya itu juga masih Pantura. Kalau ketemu Semarang, lah tetap aja masih Pantura. Pertanyaannya, kalau Cirebon masuk Pantura, apa otomatis jadi wilayah Banten? Ya jelas enggak toh. Wong orang Cirebon aja kalau ditanya asalnya mana, jawabnya Cirebon Kang, bukan Banten Kresek, tempatnya Kiai Imad. Nah, Tihamah itu persis kayak Pantura. Panjang dari Yaman sampai Hijaz. Jadi kalau ada yang bilang Mekah itu Tihamah, ya wajar. Tapi jangan ngawur, terus bilang Mekah itu Yaman. Gue jadi ingat waktu Gus Rumli dari Kudus marah sama Gus Ajis dari Banten. Sampai nulis di Facebooknya, kalau nggak salah nyetatus begini.
Aku wong Pantura, ora wedi bacok-bacokan. Nah, pas Rumli bilang begitu, apa ujuk-ujuk dia bilang Kudus itu Banten? Wong Kudus saja punya sotonya sendiri, masa jadi Banten gara-gara lewat jalur Pantura? Udah, gitu aja Pak Lutfi. Nggak boleh takbir. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Telah datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sastra lantang berseru, bangunkan pribumi untuk bersatu. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama. Patuh sabda Panglima, takbir tauhid tergema di dada. Laskar Sabila, Laskar Sabila.
mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Telah datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sastra lantang berseru, bangunkan pribumi untuk bersatu. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama. Patuh sabda Panglima, takdir tauhid tergema di jagat. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yaitu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan kebukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali.